Hai, selamat datang di Naomi Tekno, dan pada kesempatan kali ini aku akan berbagi mengenai pengalamanku menghapus Ubuntu dari triple boot di laptop yang aku gunakan. Mengapa triple boot? Oke, pertama-tama aku ingin menjelaskan alasannya, yaitu adalah dulu aku ingin menginstal Kdeneon, tetapi oke lah, aku punya Ubuntu, mengapa tidak aku gunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh? Karena itu aku tetap menyimpan Ubuntu di laptop, kemudian menginstal Kdeneon di sampingnya begitu, lalu Ubuntu itu kugunakan untuk bahan eksperimen begitu. Kemudian tiba waktunya di mana oke lah, aku sudah melakukan banyak hal, aku sudah melakukan beberapa hal yang aku inginkan, kemudian aku ingin menghapus Ubuntu agar penyimpanan memori di Kdeneon bisa aku perluas begitu. Sehingga ya, aku ambillah sebuah resiko di mana mungkin saja menghapus Ubuntu itu bisa menyebabkan error. Dan memang itulah yang terjadi. Pengalaman ini sebenarnya sudah lama sekali terjadi, tetapi ya daripada tidak berguna, aku buat video saja begitu. Oke, jadi dulu di laptopku itu ada 3 OS. Sempat ada 3 OS. Itu yang pertama adalah Windows, kemudian ada Ubuntu, yang aku sudah install cukup lama, mungkin 2018 kalau tidak salah, agak sedikit lupa. Kemudian di tahun 2020 aku install lagi Kdeneon gitu. Jadi ada 3 OS. Untuk dual boot tentu saja ada grup kan untuk memilih OS. Nah, karena ada 2 OS Linux, itu juga ada 2 grup ternyata. Saat proses instalasi aku baru paham bahwa grup itu harus dimiliki oleh setiap OS Linux, sekalipun itu ada banyak OS Linux-nya. Nah, untuk Kdeneon itu ada di partisi tersendiri, sedangkan untuk Ubuntu itu jadi satu dengan Ubuntunya, jadi tidak terpisah partisi begitu. Oke, mengenai metode penghapusan yang aku lakukan yaitu adalah dengan menggunakan bootable Ubuntu. Jadi aku membuat flash disk bootable Ubuntu, kemudian aku boot melalui flash disk itu, kemudian aku membuka gparted atau gparted di laptop. Kemudian dari situlah, dengan software itulah, aku melakukan perubahan di partisi. Mengapa aku harus menggunakan gparted? Karena aku tidak hanya sekedar ingin menghapus Ubuntu, tetapi aku juga ingin meresize partisi dari Kdeneon sehingga dia bisa menggunakan bekas dari Ubuntu. Langkah per langkah yang kulakukan yaitu adalah yang pertama, aku tentu saja boot dengan menggunakan flash disk Ubuntu tadi, kemudian aku membuka gparted, kemudian aku harus menunggu beberapa saat karena ya proses scanning dari gparted, apalagi laptop yang aku gunakan masih menggunakan hard disk. Kemudian akan muncul balok-balok yang memperlihatkan atau menggambarkan partisi-partisi yang ada di komputer. Setelah itu aku memilih partisi tempat Ubuntu diinstal, yaitu dev SDA 9 di sini. Kemudian untuk menghapus, aku menekan icon lingkaran dengan garis. Kemudian akan terlihat suatu efek bahwa partisi tersebut telah dihapus. Namun perlu diketahui bahwa semua proses yang dilakukan ini tidak langsung terjadi. Ini hanyalah pengaturan-pengaturan saja. Sebelum tanda centang ditekan, ada tanda centang di situ, maka semua proses ini masih bisa diubah-ubah. Kita pun bisa mengeset banyak perubahan, kemudian baru menekan centang sehingga semua proses itu dilakukan sekaligus. Atau maksudnya tanpa kita mengatur-ngatur lagi. Kemudian yang aku lakukan adalah meresize partisi tempat Kdeneon. Di sini adalah dev SDA 11. Aku select terlebih dahulu, aku pilih terlebih dahulu, kemudian aku menekan icon panah kanan atau yang bernama resize or move the selected partition. Untuk meresize, aku hanya perlu menggeser-geser balok, atau aku juga bisa menuliskan ukurannya di kolom yang tersedia.
Kemudian aku tinggal klik tombol resize or move. Di sini ternyata ada peringatan bahwa ada kemungkinan sistem tidak bisa boot. Karena jika partisi dengan boot itu digeser, maka sistem mungkin akan merasa bingung di mana harus boot. Nah, karena di sini boot itu ada di partisi tersendiri, maka aku tekan OK. Dua operasi itulah yang ingin aku lakukan. Karena itu aku lalu menekan centang agar proses segera dimulai. Akan muncul peringatan terlebih dahulu, tapi lalu karena aku sudah yakin, maka aku klik apply. Proses berjalan seketika, ya, dimulai dari menghapus terlebih dahulu partisi Ubuntu. Lalu program gparted akan menggeser. Nah, ini yang sedikit unik. Jadi dev SDA 11 tempat KDE Neon bersemayam tadi yang ingin kuperbesar, dia dipindahkan terlebih dahulu ke kiri. Maksudnya di balok-balok tadi kan terlihat bahwa dia ada di kanan dari partisi Ubuntu. Nah, dia dipindah ke kiri terlebih dahulu, baru kemudian dia diperlebar atau diperbesar ukurannya. Proses harus kuakui berlangsung sangat lama, karena proses menghapus, memindah, memperbesar itu mungkin suatu proses yang banyak sekali dan juga berat, dan juga harddisk yang kugunakan, jadi ya lumayan lah. Dalam pengalamanku ini, semua proses berlangsung hampir 40 menit. Sembari proses berlangsung, aku bisa melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh sistem atau gparted ini dengan mengeklik detail. Nah, itu terlihat. Saat semua sudah selesai, maka tertulis all operation successfully completed di progress bar. Oke, jadi seperti itulah proses aku menghapus Ubuntu, begitu. Nah, tapi seperti yang aku katakan di awal, ternyata ada error, begitu. Sebuah bencana, sebenarnya tidak bencana juga sih, sebuah kesialan yang aku alami karena terlalu neko-neko, begitu. Itu adalah grup yang seharusnya tampil pilihan OS seperti dual boot biasa, tapi tidak seperti itu. Bukan itu yang tampil. Yang tertampil adalah minimal bash like line editing, yang mana itu biasa ada jika ya kita menghapus Linux dari dual boot. Tapi di sini kan seharusnya grup KDE Neon yang tampil. Tapi kenapa bash like line editing yang tampil? Apakah aku bisa memperbaikinya? Ternyata aku bisa memperbaikinya. Tapi bagaimana cara aku bisa memperbaikinya? Lalu apa saja percobaan-percobaan yang aku lakukan? Dan apakah error ini memang terjadi karena aku menghapus Ubuntu atau sebenarnya ada masalah lain? Karena ini hanya video iseng belaka, maka aku akan membatasinya tidak terlalu lama. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka aku akan buat video lain lagi. Oke, jadi begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Like, subscribe jika kalian merasa suka dengan apa yang aku buat di sini. Oke, jadi sampai jumpa.